Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Henditan di Trisul Channel, channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Jadi gimana teman-teman? Malam yang mendebarkan bukan? Bitcoin tiba-tiba dump dari harganya yang $52.000 sampai kemarin ada yang di 41.000, ada di 42.000, ada yang di 43.000. Ya kurang lebih penurunannya hampir $10.000 ya teman-teman. Hanya dari satu malam doang. Kurang lebih kalau teman-teman mantengin market itu ya kurang dari 2 jam ya teman-teman. Bahkan ketika dia turun tajamnya itu hanya kurang lebih dari setengah jam. Dan kita semua kemarin sudah berdiskusi kenapa ini bisa terjadi dan masih belum menemukan penyebabnya ya teman-teman. Nah, sesuai janji gua bakal update perkembangan dari kejadian kemarin. Apakah dump Bitcoin ini memang pertanda kalau Bitcoin sudah kehilangan kepercayaannya dan malah menjadi bearish trend, atau ini hanyalah koreksi? Dan kalau ini koreksi, targetnya sampai mana? Jadi nggak usah lama lagi, kita langsung aja menuju ke laptop. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gua punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gua tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi ebooknya di sini ya. Nah, ebook yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman. Tapi, teman-teman harus subscribe channel ini. Dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi. Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini terbatas. Oke teman-teman, jadi untuk sekarang gue akan langsung bahas aja sekilas ya kondisi saat ini ketika gue membahas perkembangan ini. Jadi kalau kita lihat di coinmarketcap.com, sekarang penurunannya lebih jauh lagi ya. Sekarang udah sampai ke $45.000 untuk harga Bitcoin. Dan penurunannya kurang lebih ini udah sampai 13,83%. Dan untuk koin-koin lainnya juga meningkat ya. Ethereum 15%, Cardano 16,3%. Dan yang lain-lain itu sudah hampir rata-rata hampir menyentuh 20%. Bahkan Solana yang kemarin hijau pun akhirnya jadi minus 18% ya. Jadi rata-rata sekarang minusnya itu sudah sampai 20%. Nah, itu kalau dari segi harga ya, kondisi harga saat ini. Sekarang kita coba lihat dari news terbaru. Nah, kalau dari news terbaru sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ya. SEC threatens to sue Coinbase over crypto yield program it considers a security. Jadi sekarang SEC mulai cari gara-gara untuk menuntut Coinbase, exchanger terbesar juga di dunia. Ini sebenarnya udah biasa ya, SEC udah sering cari gara-gara. Terus ini El Salvador says merchant must process Bitcoin transaction or they may face action. Jadi kalau ini El Salvador sekarang pokoknya mengharuskan semua transaksi memakai Bitcoin. Jadi malah ini news bagus ya untuk Bitcoin. Terus ini ada Korean Crypto jadi Masters plan to launch a second VC blockchain fund. Ini juga oke, bagus, tapi ini nggak kuat-kuat banget ya beritanya. Former Reserve Bank official push to India to accept crypto juga ya oke gitu. Jadi menurut gua untuk news-news saat ini itu belum ada yang nendang banget yang memang itu jadi penyebab kenapa Bitcoin dump. Nah, jadi kalau misalnya kita belum bisa menemukan berita yang benar-benar berdampak banget, kita langsung aja analisis lewat chart. Karena chart itu mencerminkan keadaan market yang paling baru teman-teman, atau keadaan market yang sekarang. Ini bahkan harga Bitcoin sekarang masih terus merosot ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini candle-nya udah terbentuk ya yang kemarin. Satu hari dengan wick yang panjang banget ini sampai ke harga $42.900 atau $43.000. Nah, sekarang dia mulai muncul week kedua. Jadi ini memang biasa terjadi ya. Kalau dia sudah dump dengan candle yang squat ini, kemungkinan besar dia masih akan turun, teman-teman. Koreksinya masih akan berlanjut. Sampai ketika kita melihat ada perlemahan dari koreksinya, barulah di situ
itu adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan pembelian ya, atau kita mau serok. Nah, jadi kalau gue lihat memang DAM ini sebenarnya turunnya kecil ya kalau dibandingkan kenaikan harganya dari bulan Juli nih. Bulan Juli kan harganya 27.000 dan sekarang harganya udah 2 kali lipat. Dan turunnya sekarang itu hanyalah 20%. Jadi menurut gue ini tuh sebenarnya masih hanya koreksi. Buat teman-teman yang baru masuk kripto mungkin waduh kaget banget gitu turunnya sampai 20%. Nah, ini sebenarnya koreksi ya kalau di dunia kripto. Jadi ini adalah hal yang wajar menurut gue. Karena di kripto itu turunnya, teman-teman bisa lihat sendiri ini turunnya bahkan lebih dalam lagi, 59.000 ke 29.000 itu turunnya sampai 30.000 dolar loh teman-teman. Itu jauh lebih gila. Jadi kalau dalam segini sih masih kecil ya terbilangnya. Ya cukup dalam lah, nggak kecil-kecil amat, dalam lah. Nah pertanyaannya nih, ini kan artinya kalau ada DAM seperti ini, pertanda kalau dia akan koreksi ya. Nah pertanyaannya koreksinya sampai mana nih? Supaya kita punya target untuk beli. Untuk Bitcoin sendiri, kalau kita lihat di sini kita bisa langsung pakai Fibonacci retracement, dan kalau dia tembus lebih dari 43.600 nih, ini ada kemungkinan harganya masih akan turun terus teman-teman. Ya, ini adalah support terkuatnya saat ini. Support paling dekat. Ini kalau misalnya dia tembus, dia akan melanjutkan penurunan. Jadi koreksinya lebih dalam lagi. Dan kalau koreksinya lebih dalam lagi, itu bisa sampai ke level ini ya teman-teman. Paling maksimalnya ada di harga 38.000. Atau mungkin di sekitaran 40.000 ya teman-teman di sini. Jadi kalau menurut gua 40.000 di psychological resistance dan juga di harga 38.000. Ini area koreksi terakhir. Jadi kalau misalnya ini tembus ke bawah nih teman-teman, ini artinya dia sudah mulai berubah menjadi bearish trend. Yang artinya dia kemungkinan besar masih akan melanjutkan ke bawah. Ke sini teman-teman. Ini adalah support berikutnya. Jadi kalau sudah harganya sampai segitu, kecenderungannya kita akan menjual bukan membeli lagi. Tetapi kalau misalnya dia sampai sini dan sudah memantul teman-teman, nah, dia sudah ada gelagat memantul. Nah, teman-teman di situ sudah mulai bisa melakukan serok atau pembelian ya. Karena di saat itulah harganya sudah pulih kembali dan trennya menjadi bullish kembali teman-teman. Nah, jadi untuk saat ini memang kita masih harus menunggu. Kita harus menunggu marketnya tenang dulu. Ini dia targetnya mau sampai mana nih kalau kita lihat market. Begitu teman-teman. Dan kalau dari gua sih level yang paling penting itu menurut gua ada di yang ini ya, yang udah gua garis-garis kuning. Itu adalah analisis Bitcoin ya teman-teman. Nah kalau misalnya analisis koin lain gimana? Nah gua akan bahas satu dengan strategi yang kurang lebih sama dengan Bitcoin ini ya. Karena chartnya kan kurang lebih akan mirip-mirip. Ketika Bitcoin turun, altcoin pasti akan turun juga. Nah, sekarang kita coba lanjut ke Ethereum. Nah, kalau ke Ethereum, kita coba lihat lagi dengan menggunakan Fibonacci retracement. Langsung kita ambil saja di area 50 dan juga 60%. Nah, kalau di Ethereum, ini kemungkinan besar dia bisa turun sampai sini, teman-teman. Nah, sampai ke harga 2.500 dolar. Menurut gue ini salah satu ini support yang paling kuat ya, teman-teman. Menurut gue. Jadi kalau dia tembus ke bawah lagi, kemungkinan besar ya kayak yang tadi di Bitcoin gue jelasin, dia malah akan jadi bearish trend dan kecenderungannya jual teman-teman. Nah baru kalau misalnya mau serok itu di bawah sini. Tapi kalau sekarang itu masih bullish dan ini hanyalah koreksi, artinya dia akan naik di sini teman-teman, di area 50-60%. Nah ini adalah batas koreksi terakhir ya teman-teman. Kalau dia koreksi sebelumnya di mana? Nah paling dekat supportnya itu ada di sini teman-teman. Nah ini di area di 38% atau di area 3.100 dolaran ya. Atau kalau misalnya pengen disamain dengan psychological market itu di harga 3.000 dolar. Jadi Ethereum teman-teman bisa mulai lihat di harga 3.000 dolar atau 2.800 dolar atau 2.500 dolar atau di 1.700 dolar. Ya. Jadi teman-teman pokoknya harus lihat kondisi market dulu ketika di harga-harga tersebut. Nah itu untuk Ethereum. Nah kalau untuk ADA gimana? Untuk ADA juga kita bisa lihat dari Fibonacci retracement. Jadi kalau dari Fibonacci retracement, target harga berikutnya itu ada di sini teman-teman. Nah jadi kemungkinan besar koreksi paling dekatnya itu memang di sini ya. Koreksi paling akhir dan paling dekatnya Cardano itu ada di 1,8 dolar. Menurut gue ini cukup ini kuat banget ya menurut gue di 1,8 dolar ini. Jadi kalau misalnya memang tren ADA atau Cardano itu masih naik, dan menurut gue memang harusnya pasti masih naik ya,
Menurut gua waktu yang tepat untuk membeli itu ada di area ini 1,8 sampai 2 dolar. Mungkin amannya itu di 2 dolar ya, karena itu kan batas psychological support. Nah, tapi kalau misalnya dia turun lebih lanjut gimana kok? Nah, jadi kalau misalnya turun lebih lanjut ya support terbawahnya ada di sini ya. Nah, ini adalah support paling kuat di 1 dolar ya. Dari kemarin itu selama 6 bulan support ini tuh nggak pernah bisa ketembus. Jadi ini adalah batas resistance psikologi yang sebelumnya ya. Nah, menurut gue ini sangat-sangat kuat lah untuk Cardano, dan buat teman-teman yang mau beli menurut gue memang ada di area ini ya, lebih gampang di 1,8 sampai ke 2,06 dolar atau bisa lebih tinggi lagi dikit ya. Itu untuk Cardano. Nah, sekarang kita lanjut ke XRP. Kalau XRP sendiri ya, padahal kita baru merayakan XRP yang tiba-tiba naik ya kemarin. Tapi sekarang baru aja naik dia langsung didam. Nah, kalau XRP sendiri dia kemungkinan turunnya sampai sini teman-teman. Kita lihat lagi di area 0,5 sampai 0,6. Nah, untuk XRP sendiri mirip-mirip dengan Cardano ya, kemungkinan besar dia koreksinya sampai di sini di area 0,8 sampai 0,946 dolar. Teman-teman bisa cocokkan juga dengan ini ya, dengan support-support yang sebelumnya. Menurut gue ini cukup kuat lah di 0,8 dolar. Nah, tapi kalau dia turun lebih lanjut lagi ya, dia bisa sampai ke harga segini teman-teman, 0,5 dolar ya, itu batas psychological resistance. Dan menurut gue ini susah banget untuk bisa kembali ke 0,5 dolar. Kemungkinan terbesarnya itu ya selalu di area Fibonacci retracement ini ya. Kemungkinan besar dia akan mantul, dan ya menurut gue serok paling bagus itu di sini. Tapi seperti biasa teman-teman harus lihat kondisinya dulu, tunggu price action apakah bener mantul di sini atau enggak, atau dia malah jeblos lagi ke bawah. Gitu ya. Nah itu untuk XRP. Sekarang kita langsung loncat ke Tronix ya, atau TRX. Nah, kalau untuk TRX sih kita bisa lihat lagi dengan Fibonacci retracement. Terus dia koreksinya itu harusnya bisa sampai ke sini. Kalau dicocokkan dengan support yang berikutnya, itu memang menurut gue kemungkinan besar dia turunnya sampai 0,077 dolar ya teman-teman. Ini menurut gue support yang paling kemungkinan besar nih. Ini yang paling kuat lah. Tuh, tapi kalau misalnya dia tembus ke bawah lagi seperti biasa, ya paling akhir nih. Ini adalah support terakhir, support paling kuat, dan dia bisa tembus sampai ke 0,049 dolar. Tapi menurut gue kripto ini seharusnya masih bullish trend ya. Jadi kemungkinan besar di area Fibonacci retracement atau koreksi terakhir ini, kemungkinan besar memantulnya lebih besar dibandingkan dia malah menjadi bearish trend. Nah, itu untuk TRX. Sekarang kita lanjut lagi ke BNB. Nah, sekarang kita lanjut ke BNB. Nah, untuk ke BNB ini padahal baru naik-naik banget juga ya BNB, tapi udah kebanting sama Bitcoin. Nah, kalau si BNB, menurut gua dia bisa turun sampai ke sini ya teman-teman. Sampai ke area ini atau ke area sini teman-teman. Jadi minimalnya itu ada di 370 dolar, yang mana udah deket lagi ya, dikit lagi ya. Atau maksimalnya di 339 dolar. Jadi menurut gua kalau kita bisa serok di 339 dolar, ini harga BNB lagi murah-murahnya banget loh. Menurut gua itu adalah peluang kita teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dia malah turun lebih jauh, dan itu mungkin terjadi, ada dua support yang teman-teman harus pantau, yaitu ada di area 220 dolar sampai ke 258 dolar. Nah, teman-teman, itu adalah kemungkinan kalau ternyata semua cryptocurrency menjadi bearish trend. Dan seperti yang biasa gue bilang, kalau kemungkinan besarnya itu ini hanyalah koreksi dan dia akan melanjutkan bullish trend. Jadi memang prepare untuk belinya itu paling bagus di 338 dolar sampai 370 dolar. Dan berikutnya ini ada Solana. Nah, ini kalau Solana memang agak unik sendiri ya, karena dia kan sebenarnya lagi bullish trendnya tuh bullish banget ya dibandingin yang lain. Karena lagi banyak banget yang ngepump si Solana. Nah, jadi kalau ini sih kelihatan banget tanpa ada Bitcoin dump pun seharusnya dia akan koreksi ya teman-teman. Nah, tapi sekarang pertanyaannya koreksinya bisa sampai mana? Untuk Solana sendiri paling maksimal itu kan harusnya ada di Fibonacci retracement ya teman-teman di sini. Tapi menurut gua karena Solana ini baru saja di pump, menurut gua penurunannya nggak akan sejauh itu. Justru kalau Solana itu penurunannya mungkin hanya sampai di sini teman-teman. Nah,
di sini. Ini adalah batas week terakhir ya, shadow-nya dia ya. Nah ini menurut gue ini adalah support paling deketnya teman-teman. Jadi dia paling rendah tuh memang di harga $130. Atau paling rendahnya itu menurut gue di area $100 lah. Ini udah psychological resistance dan juga udah deket-deket batas koreksi terakhir. Menurut gue kemungkinan besar memang ada di area-area ini ya koreksinya, sebelum dia melanjutkan kembali ke atas teman-teman. Nah, tapi ya seperti biasa kalau misalnya Solana lanjut ke bawah, ya dia bisa kembali ke harga menurut gue $80-an lah. Kalau untuk kembali ke harga awalnya banget di harga ini ya support paling bawahnya $20, menurut gue hampir mustahil lah untuk Solana karena ini baru banget di pump dan juga Solana itu projectnya masih bagus banget ke depannya. Menurut gue nggak akan sampai ke bawah banget seperti itu ya untuk Solana. Dan yang terakhir gue bahas hari ini adalah BitTorrent. BitTorrent kemarin baru saja meluncurkan project baru ya, BitTorrent Extrons. Tapi ternyata baru juga diluncurkan sudah kena dam oleh Bitcoin. Nah kita harap semoga aja dam ini segera berakhir di koreksinya ya teman-teman. Koreksinya itu kurang lebih bisa sampai ke area ini 0,5 sampai 0,6 seperti biasa. Dan ini adalah di harga ini ya teman-teman. Nah di harga ini sekitaran 0,03 148 itu kurang lebih di Rp45 ya teman-teman. Kurang lebih di Rp45 itu menurut gue support yang paling mungkin atau support paling maksimalnya ya kalau dia koreksi. Tapi kalau misalnya dia malah tembus ke bawah nih teman-teman, ini masih ada toleransi sampai kurang lebih ke harga ya Rp45 sih, 40-an rupiah lah teman-teman. Kalau udah lebih bawah dari itu sebenarnya udah agak khawatir ya, udah agak riskan. Dan bisa jadi dia malah break sampai ke bawah sini ya. Di kurang lebih di harga 20-an, Rp27 atau Rp25-an ya teman-teman. Dan menurut gue itu kemungkinannya lebih kecil ya. Kemungkinan besarnya itu dia akan memantul di sini karena harga Rp45 sampai Rp50 itu sebenarnya udah sangat murah ya. Dan kemungkinan besar dengan adanya project BTTC kemarin itu banyak orang yang sudah siap beli di harga itu. Untuk saat ini kita semua hanya bisa berharap kalau ini hanyalah koreksi. Kita harus lihat market ke depannya seperti apa. Apakah dia benar-benar akan memantul di area koreksi yang tadi gue sebutkan atau dia malah turun ke bawah lagi. Itu semua hanya yang bisa menjawab hanyalah market. Makanya kita harus menunggu yang namanya price action, di mana harganya itu sudah mulai menunjukkan gelagatnya. Apakah dia akan koreksi atau dia akan turun terus ke bawah. Nah makanya buat teman-teman selalu prepare di harga yang udah gue sebutkan tadi supaya kita tahu kedepannya kita harus melakukan apa teman-teman. Mungkin itu aja analisis dari gue. Kalau teman-teman suka dengan video analisis seperti ini, teman-teman jangan lupa klik subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan update video terbaru dari gue. Dan juga kalau teman-teman punya masukan atau teman-teman punya pertanyaan langsung tulis di kolom komentar ya. Itu aja dari gue Hendy Tan dan gue pamit dulu. Trade with Trisul, tetap cuan!